Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan anggota yaitu Fakwaid Ali Ersadi, Dava Aditya, dan saya sendiri Saindiagam Francisco akan menjelaskan tentang konsep digital yang ada pada kalkulator. Baiklah, langsung saja kita jelaskan. Siapa sih yang gak tahu alat yang bisa menghitung dari mulai perhitungan sederhana seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian sampai perhitungan yang lebih kompleks yaitu perakaran dan pengkuadratan ini. Ya, hampir semua orang pasti sudah pernah menggunakannya. Dulu, sebelum adanya penemuan kalkulator modern, orang-orang masih menggunakan jari dan beberapa alat hitung tradisional seperti sempoa misalnya. Alat itu disebut-sebut sebagai nenek moyangnya kalkulator loh. Akhirnya nih, pada tahun 1960-an, kemajuan integrated circuit atau yang biasa kita sebut IC menyebabkan kalkulator elektronik berkembang dengan cukup besar. Kalkulator pertama yaitu berbasis desktop yang berbentuk seperti mesin kasir dengan harga yang cukup mahal pada masa itu. Tahun 1967-an muncul kalkulator portable yang bisa melakukan 4 proses dasar perhitungan aritmatika. Hingga pada saat Intel berhasil menciptakan mikroprosesor chip tunggal pada tahun 1971, kalkulator mulai berkembang lebih maju dari masa ke masa. Munculnya kalkulator saku, kalkulator ilmiah, dan grafik yang kompleks yang sekarang banyak digunakan oleh manusia. Tapi tahu nggak sih kalau di balik alat yang kelihatannya sederhana itu ternyata mempunyai cara kerja yang lebih rumit dari yang kita bayangkan. Gimana ya cara kerjanya? Yang pasti gak jauh-jauh dari angka 0 dan 1 deh. Cara kerja kalkulator yaitu seperti yang kalian ketahui sebelumnya, bahwa kalkulator membutuhkan integrated circuit agar bisa berfungsi. Sirkuit ini menggunakan transistor untuk menambahkan dan mengurangi serta melakukan perhitungan pada logaritma untuk perkalian, pembagian, dan operasi yang lebih rumit seperti menggunakan eksponen dan menemukan akar kuadrat. Pada dasarnya, semakin banyak menggunakan transistor pada IC-nya, semakin banyak juga fungsinya. Sedangkan yang kita tahu, tombol-tombol pada kalkulator menggunakan bilangan desimal dari angka 0 sampai 9, sehingga untuk melakukan proses perhitungan, langkah pertama yang dilakukan oleh kalkulator adalah menerjemahkan bilangan-bilangan desimal tersebut ke bilangan biner. Contohnya, jika kita ingin melakukan proses perhitungan 4 ditambah 2, maka kalkulator akan mengubah bilangan 4 tersebut menjadi bilangan biner yaitu 100, lalu menambahkan dengan bilangan biner 010 yaitu terjemahan dari bilangan 2. Selanjutnya yaitu 7 gerbang logika dasar. Suatu elektronik digital atau rangkaian digital tersusun dari apa yang disebut sebagai gerbang logika. Gerbang logika melakukan operasi logika pada satu atau lebih input dan menghasilkan output yang tunggal. Output yang dihasilkan merupakan hasil dari serangkaian operasi logika berdasarkan prinsip-prinsip aljabar boolean. Dalam pengertian elektronik, input dan output ini diwujudkan dengan voltase atau arus tergantung dari tipe elektronik yang digunakan. Dan dalam aplikasinya, gerbang logika adalah blok-blok menyusun dari perangkat keras elektronik. Gerbang logika ini dibuat dengan menggunakan transistor. Seberapa banyak transistor yang dibutuhkan tergantung dari bentuk gerbang logika tersebut. Dasar pembentukan gerbang logika adalah menurut tabel kebenarannya. Nah, berikut adalah deskripsi singkat dari
Masing-masing gerbang logika disertai simbol dan tabel kebenarannya. Yang pertama yaitu gerbang logika AND. Untuk menghasilkan keluaran bernilai 1 pada gerbang AND, input yang dimasukkan semuanya harus bernilai 1. Selain itu, maka outputnya bernilai 0. Yang kedua yaitu gerbang logika OR. Dalam gerbang OR, untuk menghasilkan keluaran bernilai 1 hanya butuh satu saja inputan yang bernilai 1. Sedangkan jika input yang dimasukkan semua bernilai 0, maka hasilnya adalah 0. Yang ketiga yaitu gerbang logika NAND. Keluaran dalam gerbang NAND akan bernilai 0 jika input yang dimasukkan semuanya bernilai 1. Selain itu, maka keluarannya akan bernilai 1. Dan yang keempat adalah gerbang logika NOR. Dalam gerbang NOR, untuk menghasilkan keluaran yang bernilai 1, maka semua inputan harus bernilai 0. Selain itu, maka keluarannya akan bernilai 0. Baiklah, itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang tadi kami sampaikan dapat bermanfaat bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.